Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Fatur Rahman dari kelas CE0702 dengan NIM 101.102.4050. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil praktikum simulasi serangan dan penerapan ACL pada web server. Oke, pertama-tama apa sih itu ACL? ACL atau Access Control List adalah daftar kontrol akses yang digunakan untuk mengatur siapa yang bisa mengakses apa dalam sistem komputer, jaringan, atau file tertentu. Fungsi utama ACL itu adalah yang pertama, mengontrol akses. ACL menentukan siapa user atau grup yang boleh mengakses resource, misalnya file, folder, port, atau layanan, dan apa saja yang boleh dilakukan. Kedua, meningkatkan keamanan. Dengan mengatur hak akses secara detail, ACL membantu mencegah akses yang tidak sah, mengurangi resiko kebocoran data, atau penyalahgunaan sistem. Yang ketiga, membatasi hak istimewa. Prinsip last privilege bisa diterapkan, user hanya diberi hak minimum yang mereka butuhkan. Yang keempat, mencatat dan memantau akses. Beberapa implementasi ACL itu juga bisa digunakan untuk mencatat log siapa yang mengakses apa, sehingga berguna untuk audit keamanan. Nah, contoh penggunaan ACL itu di sistem file Linux atau Windows. Mengatur user A bisa membaca file data txt, tapi user B itu hanya bisa menulis ke file tersebut. Kemudian ada di jaringan firewall atau router. Di sini tuh mengatur hanya IP tertentu yang boleh mengakses port. IP lain itu ditolak. Kemudian di aplikasi atau database mengatur role admin bisa menghapus data, tapi user biasa itu hanya bisa melihat data. Oke, kita sudah bahas fungsi dan kelebihannya. Sekarang apa sih kelemahan dari ACL dalam keamanan jaringan? Oke, yang pertama itu tidak bisa mendeteksi serangan kompleks. ACL itu hanya memfilter berdasarkan kriteria statis, misalnya IP, port, protokol. Dia tidak bisa mendeteksi serangan canggih seperti DDoS, intrusion attempts atau penyusupan, malware berbasis pola lalu lintas. Yang kedua, sulit dikelola jika skala besar. Di jaringan yang besar atau dinamis, misalnya itu banyak user, IP sering berubah, nah ACL bisa jadi sangat panjang dan kompleks. Kemudian rentan salah konfigurasi, misalnya terlalu permisif atau terlalu ketat, dan menambah beban administrasi. Yang ketiga itu tidak ada autentikasi atau enkripsi ACL. Tidak melakukan autentikasi user atau menginskripsi data. Jadi, siapapun yang lolos kriteria IP atau port itu bisa masuk walau bukan user yang sah. Kemudian, data tetap bisa disadap di tengah jalan, man in the middle. Yang keempat, kurang kontekstual atau tidak adaptif. ACL itu tidak memahami konteks, misalnya IP yang sama bisa digunakan oleh attacker dan user sah. ACL itu tidak bisa mendeteksi perilaku mencurigakan seperti scanning port, brute force, dan sebagainya. Oke, kemudian yang kelima, terbatas pada layer ketiga dan keempat. ACL biasanya bekerja di network layer IP dan transport layer, seperti port atau protokol. Tidak bisa memfilter berdasarkan utama isi payload aplikasi, misalnya keyword dalam HTTP request dan identitas user, kecuali digabung dengan sistem lain. Oke, di sini kita akan langsung saja mempraktekkan ACL-nya. Oke, di sini untuk topologinya kita buat seperti ini dan kita labelin. Di sini ada router, switch, PC admin, PC hacker, dan server. Untuk yang kanan ini ada FA 0 per 0, yang bawah itu FA 1 per 0, dan yang kiri itu FA 6 per 0. Oke, pertama kita di sini klik PC admin. Kita klik terus ke desktop, kemudian ke IP configuration. Kemudian di sini untuk IPv address-nya kita tulis 192.168.10.10, dan subnet max-nya itu 255.255.255.0, dan default gateway 192.168.10.1. Oke, kemudian kita klik yang PC hacker.
Kita ke desktop IP configuration. Untuk IPv address-nya itu kita tulis 192.168.20.10 dan subnet max-nya itu 255.255.255.0 dan default gateway-nya 192.168.20.1. Oke, selanjutnya kita beralih ke server. Kita klik di server, terus kita ke desktop, ke IP configuration, dan sama kita masukkan juga untuk IPv address-nya kita tulis 192.168.30.50. Untuk subnet max-nya itu 255.255.255.0 dan default gateway-nya 192.168.30.1. Oke, next kita itu masuk ke router. Kita klik ke pertama-tama kita itu harus menambahkan ini PT router NM1CFE. Nah, cara menambahkannya itu pertama kita matikan dulu yang ini, yang tombol hijau, kita klik sampai merah, dan untuk PT router NM1CF-nya kita tinggal klik, tahan, dan drag ke sini. Nah, karena saya sudah memasukkannya yang di ini, maka kita lanjutkan dulu. Kita skip ya. Kita beralih ke CLI. Nah, untuk mengkonfigurasikan semua device yang ada di topologi ini, kita menggunakan enable configure terminal, kemudian interface FA 0/0. Nah, interface FA 0/0 itu yang kanan. Kemudian IP address 192.168.10.255.255.255.0. Kemudian no shutdown X. Kemudian untuk interface FA 1/0 yang bawah ini, kita klik IP address 192.168.21.255.255.0 no shutdown X. Kemudian untuk interface FA 6/0 nya ini yang kiri, IP address 192.168.31.255.255.255.0 no shutdown X, enter. Oke, sekarang kita itu akan cek. Ini kita cek tanpa ACL dulu ya. Kita klik isi admin, kita ke web server. Oke, kita klik di URL-nya ini 192.168.30.50. Oke, kita bisa lihat di sini kalau kita itu bisa mengakses si servernya ini untuk si PC admin. Kemudian untuk yang PC hacker, kita coba tes web browser. Kemudian kita klik URL-nya 192.168.30.50. Nah, oke, ini sama. Kita bisa mengakses juga untuk ke servernya. Nah, untuk praktikum kali ini tujuan kita itu adalah untuk memblokir si PC hacker ini agar tidak bisa mengakses servernya ini. Nah, bagaimana cara untuk memblokir si akses hacker dari si server ini adalah dengan cara menggunakan ACL. Pertama, kita klik si router, selanjutnya ke CLI. Oke, di sini kita klik enter, terus kita klik enable, kemudian kita configure terminal. Nah, enter. Oke, selanjutnya kita ketik akses list 110 Denny TCP host. Kita masukkan IP dari PC yang mau kita blokir. Yang mau kita blokirkan yang ini, yang dengan yang PC hacker dengan IP 192.168.20
10. Kemudian hostnya ini kita blokir PC hacker dari host ini yang server, kita masukkan IP-nya. IP-nya itu 192.168.30.50 EQ 80. Kita enter. Kemudian kita ketikkan akses list permit IP ini. Kita klik enter. Oh, next kita klik kita ketikkan interface FA 1/0 yang bawah ini. Kemudian kita klik enter. Selanjutnya kita ketikkan juga IP akses group 110 in. Kita klik enter. Nah, kita coba ulang lagi. Kita coba dengan klik isi admin, kita klik web browser, kemudian kita masukkan URL 192.168.30.50, kita enter. Oke, seperti biasa yang ini bisa kan ya. Nah, karena selanjutnya kita klik si PC hacker. Karena kita sudah menggunakan ACL ya, harusnya si PC hacker ini tidak bisa mengakses si server. Oke, kita klik PC-nya, terus ke desktop dan web. Klik URL-nya 192.168.30.50. Kita tunggu. Oke, bisa dilihat di sini kalau request time out. Oke, berarti praktikum ACL kita ini berhasil. Di PC hackernya ini keblok dan tidak bisa mengakses si server server TUS-nya ini. Ya, demikianlah hasil dari praktikum saya mengenai simulasi serangan dan penerapan ACL pada web server. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.